jikalau adalah dunia itu bernilai di sisi Allah senilai sayap nyamuk, niscaya tidak Allah beri minum orang kafir dari dunia itu seteguk air jua pun. Allah memberikan dunia itu kepada orang kafir. Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang menentang Allah. Itu menunjukkan bahwa dunia itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Andai kata dunia itu berharga, andai kata dunia itu mahal, niscaya Allah tentu tidak memberikan dunia kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Wa qad yubtalal muridu bil faqri wal faqah wa dhikil ma'ishah fayambaghi lahu ay yashkurallaha ala dhalik wa ya'uddahu min a'zamin ni'am. Dan terkadang diuji, dicoba seorang murid yang ingin menjadikan dirinya kekasih Allah itu diuji dengan kefakiran, keberhajatan, sempitnya kehidupan. Maka sayogianya bagi seorang murid yang diuji oleh Allah dengan kefakiran tadi, maka sayogianya baginya itu bersyukur kepada Allah atas yang demikian, dan bahwa dia membilang yang demikian itu daripada sebagian nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna dunia, karena dunia itu aduwatun, merupakan musuh. Wallahu yuqbilu biha ala a'daih, dan Allah memberikan dengan dunia itu atas musuh-musuh Allah. Wa yasrifuha, dan Allah memalingkan, menjauhkan dunia itu an auliyaihi, daripada kekasih-kekasihnya. Falyahmadillaha ta'ala, maka hendaklah si murid tadi memuji akan Allah, alladzi syabbahahu, yang Allah menyerupakan dia, bi anbiya'ihi, dengan para nabinya, wa auliya'ihi, dan wali-walinya, wa ibadihi shalihin, dan hamba-hambanya yang saleh. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang murid itu berhasil, dan Allah mengetahui bahwa yang mengganggu murid ini daripada perjalanannya adalah kekayaan, banyaknya harta benda. Nah, maka murid tersebut akan dijauhkan Allah daripada harta benda
atau kekayaan itu. Sehingga dengan kefakirannya itu seorang murid tadi bisa dengan mudah untuk mencapai derajatnya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Palaqad kana sayyidul mursalin, maka sungguh adalah penghulu segala rasul, wa khairul khalqi ajma'in, dan paling baik makhluk seluruhnya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yarbitu hajaran ala batnih minal ju', bahwa Rasulullah itu beliau mengikat batu di atas perutnya, minal ju' daripada sebab lapar. Wa qad yamurru syahrani, terkadang berlalu 2 bulan, au aktsaru atau lebih, ma tuqadu fi baitihi narun, tidaklah dinyalakan di rumah Nabi itu api, li ta'amin untuk makanan, wala ghairih dan selainnya. Artinya bahwa Rasulullah itu pernah sebulan 2 bulan di rumah Sidin, kadang-kadang dimasak, kadang-kadang dijarang. Innama yakunu ala tamri wal ma, hanya saja beliau itu makanannya adalah kurma dan air putih. Wa nazala bihi dhaifun, dan pernah datang dengan Nabi tamu. Fa arsala ila abiyatihi tis'i, maka beliau menyuruh seseorang mendatangi rumah istri Sidin yang 9 orang itu. Falam yujad fiha ma yut'imu dhaifa, maka tidak didapat pada rumah istri beliau yang 9 itu sesuatu yang beliau bisa memberi makan akan dia terhadap tamu itu. Wa mata yauma mata, dan beliau meninggal wafat. Wa dir'uhu, dan baju rantai beliau marhunatun, tergadai. Inda Yahudiyin, di sisi orang Yahudi, fi asbu'in min syair, pada beberapa gantang daripada gandum. Walaisa fi baitih, dan tidak ada di rumah Nabi ma ya'kuluhu, sesuatu yang bisa memakan akan dia, zukabidin, oleh orang yang hidup, kafun, 1 genggam, min syair, daripada gandum. Nah, jadi Nabi artinya diriwayatkan beliau pernah di rumah itu tidak ada makanan walaupun segenggam daripada gandum, sehingga beliau berhutang kepada seorang Yahudi, dan orang Yahudi itu kada mau menghutangi Nabi kecuali dengan ada jaminan. Nah, maka baju rantai beliau, baju yang digunakan untuk berperang, beliau gadaikan untuk mendapatkan pinjaman atau hutang beberapa gantang daripada gandum tadi. Falyakun qasduka ayyuhal murid, maka hendaklah tujuan engkau wahai seorang murid, wa himmatuka, dan keinginan engkau, minad dunya, daripada dunia, khirqatan tasturu biha auratak, kain yang bisa engkau tutupi dengannya aurat engkau, walukmatun, dan suapan, tasuddu biha jaw'atak, yang menutupi dengannya lapar engkau, minal halal faqat, daripada yang halal saja. Nah, orang yang disebut murid artinya orang yang ingin menjadikan dirinya itu dekat dengan Allah, orang yang ingin menjadikan dirinya kekasih Allah. Nah, seorang murid ini mesti banyak melakukan tugas-tugasnya, melakukan pekerjaan-pekerjaannya berupa wirid-wirid yang mesti dibaca.
Ada sebagian murid yang mempunyai zikirnya mungkin 120.000 per hari. Ada seorang murid itu yang mempunyai zikirnya 3 kali 120.000 tiap hari. Pokoknya waktu-waktu murid itu dihabiskan untuk wirid. Nah, apabila si murid ini banyak mempunyai urusan-urusan, baik itu berupa harta atau lainnya, maka itu otomatis akan mengganggu, akan menghambat jalannya menuju kepada kecintaan Allah tadi. Nah, oleh karena itu keterangan beliau tadi bahwa apabila seorang murid itu diuji oleh Allah dengan kefakiran sehingga tidak ada harta yang mesti diurusnya, maka itu adalah suatu nikmat dari Allah baginya, sehingga jalannya menuju kepada Allah itu lebih cepat, lebih mudah daripada orang yang mempunyai banyak perkara, banyak urusan yang bersangkutan dengan hal-hal yang bukan wiridnya tadi. Wa iyyaka wassummal qatil, dan takutlah engkau akan racun yang membunuh. Wa huwa, yaitu antastaqa ila tana'um bid dunya wa targhaba fit tamattu'i bi syahawatiha wa taghbital mutana'imina biha minan nas, yaitu racun yang membunuh tadi adalah keinginan engkau untuk bersenang-senang dengan kenikmatan dunia, gemar bersenang-senang dengan syahwat dunia, mengingini akan orang-orang yang bernikmat-nikmat dengan dunia. Nah, maka itu murid yang demikian tidak akan bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang yang hendak menuju jalan Allah tetapi dia ingin bersenang-senang dengan dunianya, mengingini orang-orang yang bernikmat-nikmat dengan dunianya, nah, tentu si murid ini kada akan bisa untuk mencapai tujuannya menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pikirannya disibukkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan-kesenangan duniawi itu. Fasawfa yus'alun an na'imiha wa yuhasabun ala ma asabuh wa tamatta'u bihi min syahawatiha, dan selagi akan ditanya mereka itu orang-orang yang bernikmat-nikmat dengan duniawi tadi dari kenikmatannya, dan mereka itu akan dihisab atas sesuatu yang mereka dapatkan daripada dunia itu dan yang mereka bersenang-senang dengannya daripada syahwat-syahwat dunia tadi. Walau annaka arabtal masyaqqallati yuqasunaha wal ghusas allati yatajarra'unaha wal ghumuma wal humuma allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya wa fil hirsi ala tanmiyatiha wal i'tina bihibziha lakunta tara dhalik yazidu bi adha'afin katsirah ala ma hum fihi min lazzati tana'um bid dunya in kanat thamma lazzah. Jikalau engkau mengetahui, wahai seorang murid, kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan yang mereka rasakan oleh orang-orang yang mengingini kekayaan dunia itu. Jika engkau, wahai murid, mengetahui kesulitan-kesulitan yang menerima akan dia oleh orang yang mengingini kekayaan dunia, orang tuh hendak kaya dunia, kayak apa kesulitannya, kayak apa kesusahannya agar dia menjadi orang yang kaya itu, dan mengetahui bagaimana kesangkalan-kesangkalan yang mereka teguk, kesusahan, kesedihan yang ada di hati mereka pada mencari dunia itu,
dan pada mengingini atas mengembangkan dunia itu dan memperhatikan dengan memeliharanya. Niscaya engkau melihat yang demikian itu melebihi dengan beberapa kali lipat yang banyak atas keadaan mereka padanya daripada kelezatan kenikmatan dengan dunia, jikalau ada di sana kelezatannya itu. Artinya orang-orang yang menghabiskan dirinya, waktunya untuk mencari kekayaan dunia. Nah, engkau lihat mereka itu lebih banyak susahnya, lebih banyak menderitanya, lebih banyak duka citanya daripada kesenangan-kesenangan yang mereka dapatkan daripada dunia itu. Artinya tenaga yang mereka curahkan untuk mengumpul dunia, pikiran-pikiran yang mereka gunakan untuk mendapatkan dunia itu kada sesuai dengan kenikmatan yang mereka dapatkan daripada dunia itu. Wa yakfika zajiran an mahabbatid dunya wa muzahhidan fiha qauluhu ta'ala, dan cukup akan engkau mencegah daripada mencintai dunia dan menzuhudkan pada dunia itu qauluhu ta'ala, firman Allah, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alaiha yazharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Allah berfirman, jikalau tidak bahwa adalah manusia itu satu umat, niscaya kami jadikan bagi orang yang kafir itu atap rumah mereka itu dari perak dan tangga-tangga yang mereka naik atasnya, dan kami jadikan bagi rumah mereka itu pintu-pintu dan kasur-kasur yang atasnya mereka itu berbaring bersandar, dan perhiasan-perhiasan, dan sungguh seluruh yang demikian, dan tidak adalah yang demikian itu melainkan kesenangan di dalam dunia, sedangkan akhirat itu di sisi Tuhan engkau lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Artinya apa? Bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Bagaimanapun orang beriman itu kayanya, bagaimanapun orang beriman itu berkuasanya, tetapi tetap dunia itu penjara bagi mereka dibandingkan dengan yang diberikan Allah kepada mereka itu di akhirat kelak. Dunia ini kayak apa hebatnya, misalnya kekayaannya, kekuasaannya, tapi tetap dibanding dengan surga di akhirat, dunia ini laksana penjara. Wa jannatul kafir, dan dunia ini surganya orang kafir. Orang kafir itu bagaimanapun dia susahnya hidup dalam dunia, itu sudah surga bagi mereka jika dibandingkan neraka yang disediakan Allah kepada mereka di akhirat kelak. Sesakit-sakitnya orang kafir itu hidup di dunia, itu surga bagi mereka jika dibanding dengan neraka yang disediakan Allah di akhirat. Walau kanat tazinu indallah janaha ba'udah masaka kafiran minha syarbata ma, jikalau adalah dunia itu bernilai di sisi Allah senilai sayap nyamuk, niscaya tidak Allah beri minum orang kafir dari dunia itu seteguk air jua pun. Allah memberikan dunia itu kepada orang kafir
Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang menentang Allah. Itu menunjukkan bahwa dunia itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Andai kata dunia itu berharga, andai kata dunia itu mahal, niscaya Allah tentu tidak memberikan dunia kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Allah akan memberikan dunia kepada orang-orang yang menentang Allah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, yang artinya bahwa Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia tidak cintai. Allah berikan dunia kepada orang yang dia cintai, bisa, dan Allah berikan juga dunia kepada orang yang tidak ia cintai, orang-orang kafir. Nah, tetapi Allah memberikan agama, Allah memberikan ilmu hanya kepada orang-orang yang dia cintai.